Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Jimmy Putra Manurung, NIM 67011500008, Prodi D3 Sistem Informasi, dengan judul proyek akhir aplikasi rawat jalan berbasis web, studi kasus klinik Mulai Sehat, Kota Pematang Siantar. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan batasan masalah. Fungsi klinik merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Studi kasus yang saya ambil adalah klinik Mulai Sehat. Kenapa? Karena menurut saya klinik Mulai Sehat masih melakukan proses bisnisnya secara manual mulai dari pendaftaran, pemeriksaan pasien, rekam medis, dan pencatatan hasil pemeriksaan. Berdasarkan permasalahan inilah perlu dibangun sebuah aplikasi rawat jalan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu menjalankan kegiatan di klinik menjadi lebih baik. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara membantu petugas admin dalam melakukan pendaftaran pasien di klinik Mulai Sehat. Yang kedua, bagaimana cara mengelola data pasien secara terkomputerisasi. Yang ketiga, bagaimana memfasilitasi dokter dalam mencatat hasil pemeriksaan. Yang keempat, bagaimana memfasilitasi pasien untuk melakukan permintaan kunjungan dokter secara terkomputerisasi. Yang kelima, bagaimana cara mempermudah dokter dalam membuat resep obat dan perawat dalam membuat surat rujukan pasien. Tujuan: yang pertama, membuat sebuah fitur pendaftaran pasien pada aplikasi tersebut. Yang kedua, menyediakan aplikasi berbasis web dan mengelola data pasien rawat jalan yang ada di klinik Mulai Sehat. Yang ketiga, menyediakan fitur rekam medis di sistem untuk disimpan kemudian dapat dicetak apabila diperlukan. Yang keempat, menyediakan fitur kunjungan dokter untuk mempermudah permintaan pasien kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan langsung ke rumah pasien. Yang kelima, menyediakan fitur surat rujukan untuk mempermudah dokter dalam merujuk seorang pasien. Batasan masalah aplikasi. Yang pertama, aplikasi dikembangkan khusus untuk klinik Mulai Sehat. Yang kedua, aplikasi ini hanya mengelola data pasien rawat jalan saja. Yang ketiga, tidak menangani fitur pembelian obat. Yang keempat, hanya menangani laporan data pasien yang berobat secara periode. Yang kelima, aplikasi hanya sampai tahap pengujian. Metode pengerjaan yang saya ambil itu waterfall, dikarenakan model ini merupakan model yang paling banyak dipakai oleh para pengembang software, dan pengerjaan dari suatu sistem dilakukan pun secara berurutan atau secara linear. Jadi, jika ada langkah 1 belum dikerjakan, maka tidak akan bisa melanjutkan langkah 2 dan 3 dan seterusnya. Berikut sistem berjalan. Proses bisnis pendaftaran pasien dilakukan secara manual yang ada di klinik Mulai Sehat. Pasien dikategorikan ada dua, pasien lama dan pasien baru. Jikalau pasien baru, harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan menyerahkan syarat-syarat untuk mendaftarkan diri menjadi pasien di klinik tersebut. Misalnya, syarat yang dibutuhkan itu kartu keluarga, KTP, dan kartu BPJS atau asuransi lainnya. Kemudian perawat akan melakukan pengecekan dokumen pendaftaran. Jikalau dokumen lengkap, maka perawat akan mencatat data pasien untuk disimpan agar dapat melakukan pemeriksaan oleh dokter. Jikalau tidak, maka perawat akan mengembalikan syarat-syaratnya untuk diminta dilengkapi terlebih dahulu agar dapat mendaftar kembali ke klinik tersebut. Jikalau pasien lama, pasien hanya perlu melakukan pendaftaran pemeriksaan dengan menyebutkan identitas diri, maka perawat akan mencatat data pasien untuk disimpan dan untuk dapat dilakukan pemeriksaan. Sistem berjalan dalam pemeriksaan pasien, hasil pemeriksaan, dan membuat resep obat. Ketika pasien sudah melakukan pemeriksaan, perawat akan memberikan kartu berobat kepada dokter, dan dokter menerima kartu berobat tersebut untuk melihat riwayat penyakit pasien yang akan diperiksa. Kemudian, perawat akan memanggil nama pasien untuk dilakukan pemeriksaan. Jikalau pasien ada,
maka pasien akan langsung masuki ruang pemeriksaan dan memberitahukan keluhan kepada dokter. Jikalau tidak ada pasien tersebut pada saat pemanggilan, maka perawat akan melangkahi atau melewati nama pasien yang tidak ada di tempat. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan dan mencatat hasil pemeriksaan setelah melakukan pemeriksaan dan memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada perawat. Dan perawat pun menerima hasil pemeriksaan dan melihat hasil apakah hasil pemeriksaan menganjurkan si pasien untuk rujukan, maka perawat akan menghubungi terlebih dahulu rumah sakit terkait rujukan dari dokter. Pihak rumah sakit pun menerima laporan dan untuk meminta surat rujukan kepada klien tersebut agar data pasien yang dirujuk disimpan oleh rumah sakit tersebut. Setelah itu, perawat akan membuat surat rujukan dan meminta tanda tangan dokter untuk surat rujukan. Dan dokter pun menandatangani surat rujukan dan memberikan surat rujukan kembali kepada pasien dan kepada rumah sakitnya langsung. Jikalau tidak ada rujukan, maka perawat hanya perlu membuat resep obat untuk diberikan kepada pasien. Dan pasien pun menerima resep obat dan total pembayaran pemeriksaan. Berikut adalah usulan pendaftaran pasien. Sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu ada dua kategori pasien baru dan pasien lama. Berikut ini adalah proses usulan dari pendaftaran pasien tersebut. Jikalau dia pasien lama, pasien hanya perlu mengantri dan memberikan kartu berobat kepada perawat. Kemudian perawat akan mengecek kartu berobat tersebut apakah pasien tersebut masih terdaftar di klinik tersebut dengan cara menginput. Jikalau data pasien ada, maka perawat akan memasukkan atau menginput data pasien ke dalam sistem untuk pendaftaran pemeriksaan. Setelah itu, perawat akan memasukkan nama pasien ke antrian pemeriksaan. Jikalau tidak ada, maka perawat akan menginput ulang data pasien yang hilang sebelumnya. Jikalau dia pasien baru, pasien akan mendaftar terlebih dahulu dan menyerahkan data diri atau syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pasien di klinik tersebut. Kemudian perawat akan menginput data diri dari pasien baru tersebut ke dalam sebuah sistem. Setelah itu, setelah terinput data, maka perawat akan memasukkan pasien tersebut ke dalam antrian pemeriksaan dan mencetak kartu berobat untuk diberikan kepada pasien. Dan pasien pun masuk ke dalam antrian pemeriksaan. Berikut adalah usulan pemeriksaan pasien. Perawat akan memanggil antrian pemeriksaan pasien dan memberikan riwayat penyakit pasien kepada dokter. Dokter lalu melihat riwayat penyakit pasien. Pasien yang dipanggil pun memasuki ruang pemeriksaan dan memberitahukan keluhan kepada pasien. Dokter memberitahukan keluhan pasien kepada dokter. Dokter pun melakukan pemeriksaan. Setelah itu, menginput hasil pemeriksaan di sistem dan memberikan hasil pemeriksaan kepada perawat. Kemudian perawat melihat hasil pemeriksaan apakah rujukan atau tidak. Jikalau hasil pemeriksaan mengatakan pasien tersebut mendapat rujukan, maka perawat membuat surat rujukan atau menginput surat rujukan dari sistem.
kemudian meminta tanda tangan dokter. Jikalau tidak, maka perawat hanya perlu membuat resep obat, menginput atau membuat resep obat ke dalam sistem, atau menginput resep obat di sistem, kemudian memberikan resep obat tersebut kepada pasien dan total pembayarannya. Berikut adalah usulan kunjungan dokter kepada pasien, di mana jikalau ada pasien tidak dapat hadir di klinik dalam arti ada kendala, misal tidak ada kendaraan, maka pasien akan menghubungi admin atau perawat yang ada di klinik tersebut untuk meminta tolong agar proses pemeriksaan dilakukan di rumahnya. Kemudian admin akan menginput data pasien dan meminta pengajuan kunjungan dokter. Setelah itu, dokter akan melihat data pasien kunjungan dan mencatat pemeriksaan pasien setelah melakukan pemeriksaan ke tempat si pasien. Kemudian pasien akan menerima hasil pemeriksaan. Use case diagram. Berikut adalah fungsi dari setiap user yang ada di sistem atau aplikasi. Yang pertama, perawat atau admin sebagai user dan pengelolaan data pasien, dokter, dan membuat laporan pemeriksaan setiap bulannya. Yang kedua, dokter sebagai pengelola data pemeriksaan pasien yang sedang melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, perawat sebagai pengelola data pemeriksaan fisik yang sudah dilakukan oleh dokter. Berikut adalah IRD dari sebuah aplikasi. Kesimpulan. Berdasarkan analisis terhadap aplikasi yang dimagung, maka diperoleh kesimpulan dari pembahasan aplikasi sebagai berikut. Aplikasi ini dapat membantu melakukan pencatatan data pasien, pencatatan rekam medis, dan pendaftaran kelola data tindakan, kelola obat, dan kelola data diagnosa dan pencatatan pemeriksaan pasien untuk ditindaklanjut. Yang kedua, aplikasi dapat membantu dalam melakukan pencatatan kunjungan dokter pasien secara langsung dengan mengunjungi rumah pasien tersebut. Yang ketiga, aplikasi dapat menghasilkan laporan pendaftaran pasien dalam hitungan hari, bulan, dan tahun. Saran. Kesimpulan yang dikemukakan pada hasil analisis dan perancangan sistem yang diusulkan, maka dikemukakan saran perbaikan aplikasi pada masa yang akan datang, yaitu penambahan fungsionalitas pembuatan laporan yang bisa dilihat dalam renggang waktu per 5 tahun. Sekian dari presentasi saya. Jikalau ada salah pengucapan, saya minta maaf. Jika ada pengurangan kata, saya juga minta maaf.